Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat TMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu pusaka yang kemarin itu tak bikin sebagai cover dari ucapan selamat tahun baru saya. Nah itu ada yang menanyakan, Mas, untuk di kerisnya ini kira-kira untuk di pamornya itu masuk di pamor apa. Nah itulah kenapa ini nanti sobat saya ingin mereview dari kerisnya, karena gini, beberapa waktu yang lalu pun juga ada yang bertanya tentang, Mas, untuk di keris apa ya, keris yang kesukaan atau juga koleksi pribadi, apakah bisa untuk direview. Nah ini nanti akan saya review karena keris tersebut adalah juga salah satu dari pusaka pribadi saya atau pusaka yang menjadi kelangenan saya sobat. Coba kita akan mengambilnya dulu di etalase. Nah ini adalah pusakanya. Ini yang kemarin saya pakai sebagai cover di ucapan selamat tahun baru, selamat tahun baru 2023. Nah ini ada yang kemarin menanyakan tentang apa ya, untuk dijelaskan tentang pamornya, karena pusaka ini sobat ini memiliki dua pamor yang istimewa. Nah dua pamor yang istimewa, dan juga saya melihatnya pusaka ini kok kayaknya itu meriayeni. Pusakanya ini pertama adalah untuk di pamornya, ini pamor yang bisa dibilang cukup unik, perpaduan dari dua pamor yang utuh, bilahnya pun juga utuh sobat. Jadi warang bilah dan juga pamor dari pusaka ini masih utuh keduanya. Nah ini saya buatkan, saya pesankan ke tukang saya, Warangka Branggah Jogja. Dia memakai selut merutu sewu bersepuh emas ini sobat. Ini keren ini pusakanya. Jadi pusakanya bagus, saya ingin dia juga memakai warangka yang pantas gitulah. Nah, coba kita akan mereviewnya bersama-sama. Ini nanti akan saya review mulai dari dapurnya dan juga pamornya. Jadi kita akan mereview dari pusaka yang kemarin ditanyakan oleh salah seorang penonton Bumi Mojopahit Channel. Baik sobat, kita akan melihat bersama-sama salah satu dari pusaka piandel saya ini. Jadi gini, kalau menurut saya itu salah satu pusaka koleksi kita itu seharusnya dia bisa membuat diri kita itu suka ataupun juga ada perasaan senang, bahagia saat kita memilikinya, saat kita memegangnya, saat kita melihatnya. Nah, setidaknya itu adalah kriteria saya sobat kalau untuk di pusaka-pusaka koleksi pribadi. Nah, ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya sebenarnya. Nah, coba kita akan melihat bersama-sama. Jadi gini, kemarin tuh sebenarnya pusaka ini warangkanya bukan ini. Jadi warangkanya itu apa ya? Ya biasa saja gitu loh. Tak lihat-lihat ini kerisnya ini kayaknya ini bagus gitu loh. Kerisnya bagus, tapi kenapa ya kok warangkanya tak biarkan seperti ini. Itu akhirnya terus kemarin saya berinisiatif untuk menggantinya sobat. Jadi saya ganti untuk di warangkanya. Jadi warangkanya ini adalah kayunya kayu telesium nginden dan dia memakai selut. Jadi selut dia merutu sewu bersepuh emas. Nah ini gandar iras ini sobat. Ini keren. Jadi apa ya, kalau kita melihatnya, melihatnya itu kok kayaknya seneng banget di hati saya gitu loh. Karena yaitu tadi saya punya kriteria bahwasanya koleksi pribadi itu harus bisa menyenangkan pandangan saya, ada perasaan bangga gitu loh saat kita memilikinya. Coba kita akan melihatnya bersama-sama nih sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Pusaka ini yang kemarin itu tak bikin sebagai cover dari ucapan selamat tahun baru, dan itu ada yang menanyakan. Dan sebenarnya sobat, beberapa waktu yang lalu pun juga ada yang, Mas, sekali-kali di review pusaka yang menjadi kelangenan atau koleksi pribadinya Mas Tony. Nah mungkin ini bisa sebagai jawaban dari hal tersebut sobat. Oke, nah ini untuk di dapurnya sendiri sobat, ini dapur tilam upih. Nah, tilam upih, pamornya ini adalah pamor bendo segudo dan juga kul buntet. Nah ini kalau kita melihat di sini sobat, untuk di pamornya, nah pamornya ini seperti kayak 3 dimensi ya. Jadi kalau kita raba itu dia terasa sobat. Jadi alur dari pamornya ini dia kalau
diraba itu dia terasa. Nah, ini seingat saya dulu tak dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Ngawi. Jadi saya pusaka mendapatkan dari beliau itu pusaka memang bagus-bagus sobat. Dan untuk saat ini tak lihat kok dia itu untuk di pusaka bagus-bagusnya sudah jarang. Jadi kayaknya yang dia upload itu pusaka-pusaka biasa saja. Yang bagus-bagusnya sudah kayaknya mungkin sudah nggak ada mungkin ya. Nah, ini keren ini pusakanya ini. Ini adalah dapurnya Dapur Tilam Upih. Ada yang bilang adalah dapur sejuta umat, dan Dapur Tilam Upih ini sobat adalah salah satu dari pusaka wajib di dalam tanda kutip yang harus dimiliki oleh seorang pecinta tosan aji, atau juga ada yang bilang harus dimiliki oleh seorang pemula dalam dunia tosan aji. Ada yang bilang seperti itu. Oke, coba akan saya sedikit bacakan tentang filosofi dari Dapur Tilam Upih. Tilam Upih, tilam itu sebenarnya dari kata mungkin tilem. Tilem itu kan tidur. Kalau zaman dulu itu tilam itu sebagai tempat pembaringan atau tempat tidur. Nah, tetapi kalau untuk saat ini menjadi sebuah kata kerja ya. Jadi tilem, tilam, jadi tidur. Maknanya seperti itu. Tilam upih dalam terminologi Jawa ini sobat ini bermakna tikar yang terbuat dari anyaman daun untuk alas tidur. Diistilahkan untuk menunjukkan ketentraman, kesejahteraan keluarga atau juga rumah tangga. Oleh karena itu keris tilam upih ini dijadikan pusaka keluarga. Jadi keris tilam upih ini banyak dijadikan sebagai pusaka keluarga yang diturunkan turun temurun, dengan harapan agar anak keturunannya hidup rumah tangganya senantiasa mendapat kebaikan, hidupnya mulia dan berkecukupan dalam hal kerezekian, serta mendapatkan kehidupan yang toto tentrem kerto raharjo. Tuah dari keris tilam upih ini untuk ketentraman, kebahagiaan dan juga kemakmuran hidup dalam berumah tangga. Nah, ini berarti memang cocok sekali diagem oleh orang-orang yang dijadikan sebagai pusaka keluarga, pusaka turun temurun. Nah, seperti itu. Lalu untuk di pamornya sobat, nah ini adalah pamor Bendo Segudo. Kemarin ada yang bingung tentang pamor. Mas, pamor Bendo Segudo dan pamor uler lulut itu bedanya di mana? Kalau untuk saya, pamor uler lulut itu dia bergandeng-gandeng gitu loh, gandeng-gandengan. Tapi kalau untuk Bendo Segudo kayaknya tidak sobat. Nah, Bendo Segudo artinya adalah bendo sebesar gada. Bendo di sini bukanlah sama artinya dengan benda atau dalam bahasa Indonesia berarti barang. Jadi bukan seperti itu. Tapi adalah nama sebuah tanaman atau pohon. Jadi bendo itu adalah nama sebuah pohon. Keris dan tombak dengan pamor Bendo Segudo ini mempunyai tuah yang dapat membuat pemiliknya lebih gampang mencari rezeki besar dan mengumpulkannya dengan hasil yang banyak. Jadi untuk dituah pamor Bendo Segudo ini agar pemiliknya ini mendapatkan rezeki yang banyak dan sekaligus juga bisa mengumpulkannya dengan jumlah yang banyak. Nah, jadi biar kehidupannya itu bisa dikatakan menjadi kehidupan yang sejahtera, tidak kekurangan sandang pangan dan juga rezekinya itu turah-turah berlebih-lebihan gitu loh sahabat. Nah, lanjut lagi, Bendo Segudo ini mempunyai tuah yang dapat membuat pemiliknya lebih gampang mencari rezeki besar dan mengumpulkan hasil yang banyak. Oleh karena itu sobat, pamor ini sangat pamor ini sangat populer dan juga banyak digandrungi oleh para pecinta tosan aji. Mungkin karena dari wasilah filosofi dari doa dan juga tuah yang terkandung di dalam pamor Bendo Segudo. Karena karena mengandung sesuatu doa yang bagus. Itulah kenapa keris ataupun juga pusaka dengan pamor Bendo Segudo ini banyak digandrungi oleh para pecinta tosan aji. Lalu kita lanjut lagi sobat untuk di pamor sor-sorannya. Nah, di pamor sor-sorannya ini adalah pamor kul buntet. Berasal dari kata kul berarti keong dan buntet yang berarti buntu. Memiliki bentuk pusaran hanya satu dan alur pamor melingkar. Jadi dia alurnya melingkar seperti ini. Nah, pusarannya, alurnya cuma satu. Tuahnya hampir sama dengan batu lapak, tetapi kul buntet ini punya nilai rezeki. Selain menghindarkan bahaya, juga melindungi dari usaha penipuan. Umumnya pamor ini baik buat semua orang. Nih, jadi gini.
mungkin untuk di pemiliknya dahulu di dalam memesan pusaka ini, atau pusaka ini dulu mungkin dibabar agar pemiliknya ini menjadi seseorang yang kehidupan rumah tangganya itu senantiasa sejahtera, dan juga untuk di rezekinya itu juga diberikan rezeki yang berlebih-lebihan, turah-turah, itu seperti itu. Dan juga di dalam kehidupannya itu dia senantiasa mendapatkan perlindungan dan juga bisa menghindarkan dari tolak balak. Nah itu sobat. Nah mungkin untuk di video ini cukup sekian sobat. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Jangan sampai kita takut, apalagi kita alergi dengan budaya kita sendiri. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.